di zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf hidup di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bapaknya saja Marwan mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Zalim. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini mengangkat panglima perang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Seorang yang dikatakan oleh para ulama nggak tahu mana yang lebih kejam, Hajjaj bin Yusuf tatkala masih hidup atau dia sudah mati. Kok sudah mati bisa kejam? Iya, karena dia bikin suatu wasiat kejam. Kalau saya mati nanti, saya kuburkan di sana. Sebutkan satu tempat dan jenazah saya antar ke sana dengan jalan lurus, nggak boleh belok-belok. Akhirnya penyelenggaraan jenazahnya pakai jalan lurus. Apabila bertabrakan dengan rumah orang dihancurin. Makanya kata para ulama nggak tahu mana yang lebih kejam, dia masih hidup atau sudah mati. Hajjaj bin Yusuf yang dalam suatu sejarah disebutkan kesasar di tengah padang pasir, kemudian dijamu oleh seorang janda dengan beberapa orang anak kecil. Begitu dia sudah dijamu, sudah kenyang, terima kasihnya dia bunuh anak wanita tersebut. Cara berterima kasih, ibu saya nggak tahu bagaimana cara saya berterima kasih kepada anda. Mungkin ini cara saya, diambil, dia tebas kepala anak kecil. Gampang membunuh. Dan tangan dinginnya Hajjaj bin Yusuf ini tidak tanggung-tanggung. Dia bunuh beberapa orang sahabat dan beberapa orang tabi'in. Bahkan dia beri tato. 3 orang sahabat diberinya tato, paksa. Tidak tanggung-tanggung. Sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang menegakkan Islam di awal-awal fajar Islam, disakiti bahkan dibunuh. Di antara yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair bin Awam, seorang sahabat dan bapaknya sahabat, ponakan daripada istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala, cucu daripada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sahabat yang mulia ini Abdullah bin Zubair bin Awam sudah bersembunyi di dalam Ka'bah. Jadi dia melakukan 2 kesalahan, membunuh sahabat dan merendahkan martabat Ka'bah. Orang-orang musyrikin dahulunya tidak berani membunuh di sekitar Ka'bah. Bertemu mereka dengan orang yang membunuh bapaknya, temu dekat Ka'bah, tidak mau mereka bunuh. Tunggu dulu keluar, baru dibunuh. Tapi Hajjaj bin Yusuf mampu melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang musyrikin kafir Quraisy. Di antara yang dia bunuh yaitu mutiara Islam, Imam Mufassirin Sa'id bin Jubair, murid daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kejahatan yang luar biasa. Padahal pada saat tersebut masih ada para sahabat, tapi apa yang mereka perbuat? Apakah mereka mengumpulkan manusia, ngajak demo sama-sama, merontak atau menghujat Hajjaj bin Yusuf dan khalifahnya Abdul Malik bin Marwan? Tidak. Pada zaman tersebut masih hidup Abdullah bin Umar di Mekah. Di Mekah beliau. Pada zaman tersebut masih hidup Sa'id bin Musayyib, murid para sahabat. Masih hidup Hasan al-Basri, murid daripada para sahabat, di antaranya istri Rasul Ummu Salamah. Masih hidup pada saat tersebut Muhammad bin Sirin. Masih hidup Ibrahim at-Taimi, faqihnya umat ini, guru dari gurunya Imam Malik. Dan guru dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka bertemu dengan puluhan para sahabat, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka mengajak manusia untuk memberontak, untuk mencela pemimpin, apalagi untuk melakukan pembunuhan secara babi buta. Karena mereka menerima warisan dari pendahulu mereka para sahabat, bahwasanya beginilah ajaran Islam. Ini sepintas dari khilafah Umayyah masuk pada khilafah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, pemimpin pertamanya yang dikenal dengan nama As-Saffah, dia merebut kekuasaan dengan darah, dengan pembunuhan. Dia rebut dengan pembunuhan. Dan dia bunuh dengan tangannya sendiri begitu sudah kalah. Khilafah sebelumnya dikumpulkan 80 orang dan dia bunuh dengan tangannya sendiri. Membunuh 80 orang itu kayak membunuh ayam. Kemudian kayak bunuh nyamuk. Itu belum seberapa. Yang lebih kejam lagi, 80 bangkai yang telah dia bunuh,
dia tumpuk, dia mintakan untuk ditumpuk sehingga seperti gunung. Kemudian dia bentangkan tikar dan dia duduk berpoya-poya sambil makan yang lezat di atas jenazah tersebut. Ini warna daripada daulah. Pada saat tersebut siapa yang ada? Ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru daripada Imam Syafi'i. Ada Imam Zuhri yang pertama kali mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Ada Imam Al-Layth, ada Imam Atha bin Abi Rabah, semuanya adalah guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pada masa-masa itu juga ada Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak jauh setelah itu muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Tapi tidak ada riwayat dari mereka untuk mengajak umat memperbuat apa yang diperbuat oleh mereka para sahabat. Tarik lagi ke bawah, di antara kekhilafan Abbasiyah Al-Wasith billah, seorang khalifah yang membela pemahaman sesat, pemahaman yang para ulama ijma' apabila diyakini demikian maka dia telah kufur, yaitu membela pemahaman mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Para ulama ijma' berasal dari mengatakan Al-Quran makhluk, dia kufur. Nah, pada saat tersebut ada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada Imam Ahmad, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah beberapa kali didatangi oleh para fuqaha mengajak Imam Ahmad, ayo kita runtuhkan, ayo kita protes. Padahal Imam Ahmad lebih disegani oleh umat daripada khalifah pada saat tersebut. Allahu Akbar. Imam Ahmad lebih disegani oleh umat daripada khalifah pada saat tersebut. Sehingga matinya wafat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membuat kota Baghdad lumpuh total. Mereka pergi menyolatkan Imam Ahmad, dan tidak demikian dengan wafatnya khalifah. Kalau seandainya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada saat tersebut mengatakan akan senjata perangi pemimpin, maka besar perkiraan pemimpin akan berguling pada saat tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bahkan Imam Ahmad disiksa dengan berbagai macam siksaan. Di antara siksaan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau digulung, dimasukkan ke dalam tikar, kemudian digulung, kemudian dibakar ujung daripada tikar tersebut sehingga Imam Ahmad penuh dengan debu, dengan asap. Di antaranya beliau diikat tangannya dan diseret dengan kuda yang mengelilingi kota Baghdad. Allahu Akbar. Tapi tidak pernah ada perkataan daripada Imam Ahmad untuk memberontak, karena dia paham ini warisan dari pendahulunya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang di antara kitabnya kita kaji dalam kajian rutin kita setiap Sabtu dan juga Ahad, beliau menyampaikan wasiat-wasiat mengenai ketaatan. Di antara yang pernah kita mengkajinya, kata beliau, "Man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyyun wa qad shaqqa 'ala al-muslimin wa khalafa al-athar fa mitatuhu mitat al-jahiliyah." Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin, salah seorang pemimpin daripada pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah orang khawarij. Dia telah merusak, telah membelah persatuan kaum muslimin dan telah menyelisih hadis-hadis, dan matinya adalah matinya orang jahiliyah. Dan banyak perkataan beliau yang pernah kita mengkaji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Beliau dizalimi, difitnah oleh musuh-musuh beliau dari aliran-aliran yang menyimpang, sehingga akhirnya fitnah tersebut dimakan dan dipercaya oleh pemimpin pada saat tersebut, sehingga akhirnya beliau dipenjara beberapa kali. Bahkan wafatnya beliau dalam penjara. Padahal jasa beliau, subhanallah, beliaulah yang telah berjasa. Tatkala orang-orang Mongol Tatar menyerang Baghdad, tatkala kekhalifahan atau kerajaan pada saat tersebut sudah mundur, tidak mampu menghadapi mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan muridnya dan berjihad menghadapi orang Mongol sehingga mereka terpukul mundur. Mereka mundur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali ke majlisnya mengkaji ilmu. Tapi beliau difitnah dan dimasukkan penjara, dan tidak ada satu riwayat pun dari kitab beliau yang sangat banyak. Maka orang berkata Minhajus Sunnah dan kitab-kitab beliau yang sangat banyak, tidak ada satu riwayat yang ditemukan bahwasanya beliau mengajak manusia untuk memberontak, apalagi melakukan pembunuhan secara militer. Ini contoh dari sekian banyak contoh. Di sini mata rantai ajaran bahwasanya ajaran tersebut bukan ditemukan belakangan, bukan baru dan bukan hasil
pengamatan seseorang akan tapi dia adalah suatu ilmu, suatu ajaran yang mereka terima warisannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selalu kita ingin mengingatnya bahwa Islam adalah agama yang dia adalah rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasul adalah rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa makna alamin? Alamin kullu ma siwa Allah. Fa huwa al-alam. Seluruh yang selain Allah maka dia adalah alam. Makanya diutusnya Rasul adalah rahmat buat manusia. Rahmat buat jin. Baik manusia tersebut muslim atau kafir. Rahmat buat jin, baik jin tersebut muslim atau kafir. Rahmat buat bumi. Rahmat buat langit. Dan rahmat buat apa yang ada di antara langit dan bumi. Mungkin ada yang bertanya, apa rahmat Rasulullah buat orang-orang kafir? Ada. Bukankah pada yaumul mahsyar nantinya? Tatkala manusia dibangkitkan, tapi hisab tak kunjung didirikan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat supaya hisab didirikan segera. Ini rahmat Rasulullah buat orang kafir dan orang mukmin pada saat tersebut. Di antara rahmat Allah, rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menyampaikan risalah tauhid. Maka orang mukmin beriman kepada Allah dan ini salah satu sebab ditundanya azab pada suatu negeri. Dan banyak lagi, dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan bukanlah rahmatan lil alamin, bukanlah merupakan rahmat buat alam semesta perbuatan membunuh, membabi buta. Walaupun yang dibunuh tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya ma'asyiral muslimin terangkan orang kafir, walaupun dia kafir, tapi orang kafir dia memiliki beberapa pembagian. Bahwasanya orang kafir ada yang menyamakan dengan kafir harbi. Orang kafir yang berada di medan perang dan mereka memerangi. Orang kafir tipe ini pun ada aturan membunuh mereka. Rasulullah tatkala hendak melepas pasukan perang, Rasulullah berikan wasiat, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan ditebas pohon. Subhanallah. Jadi orang kafir yang lagi perang saja tidak boleh semuanya dibunuh. Mereka para teroris yang dibunuh anak kecil, yang terbunuh wanita, apakah sama jihad mereka dengan jihad Rasulullah? Apakah sama aturan mereka dengan aturan Rasulullah SAW? Yang kedua, kafir dhimmi atau kafir musta'man. Orang kafir yang berada di dalam perlindungan negara Islam. Tatkala suatu negeri kafir ditaklukkan, maka orang kafir diberikan dua pilihan, masuk Islam atau bayar upeti. Kalau mereka sudah bayar upeti, maka mereka dilindungi, nggak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Kata Rasul, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah, wa inna rihaha tujad min masirati 40 'am." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Barang siapa membunuh orang kafir yang berada dalam perlindungan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allahu Akbar. Bunuh orang kafir ini bukan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk dalam surga. Sungguh bau surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Jadi kalau kita berjalan 40 tahun nanti baru nyampe, baunya udah kecium di sini. Begitu nikmatnya surga. Nah, bagaimana kalau seandainya 40 tahun tersebut bagaimana firman Allah, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin." Mana? Ahli Al-Qur'an. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun di sisi hitunganmu. Berarti 1000 tahun dalam hitungan kita kali 40 kali 365. Itulah jaraknya bau surga dan kecil. Berapa hasilnya Allah kembali ke dia. Nah, sejauh itu perjalanan kita, sejauh itu jalan kita dengan surga sudah kecil. Nah, orang yang bunuh mu'ahad dan kata Rasulullah kan dia tidak akan mencium baunya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keadaan orang yang membunuh orang kafir. Dhimmi yang dilindungi. Bagaimana kalau seandainya dalam perbuatan teror tersebut yang terbunuh umat Islam? Ada orang Islam yang terbunuh? Ada, bahkan tidak tanggung-tanggung kalau seandainya kita buka sejarah pemboman di sekitar Ka'bah itu sudah berkali-kali.
pembunuhan di sekitar Ka'bah tersebut sudah berkali-kali. Itu bukan orang kafir yang bisa orang itu. Kalau kita buka sejarah, tragedi Juhaiman, jadi pemboman pada tahun sekian di sekitar Ka'bah. Dan kejahatan ini munculnya tentu karena mereka telah mengkafirkan terlebih dahulu. Nah, mereka orang kafir maka boleh dibunuh. Makanya ma'asyarul muslimin, di sini saya mengingatkan kita semua dan kita berdoa buat saudara-saudara kita kaum muslimin keseluruhannya diberikan petunjuk, diberikan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu bahwasanya membunuh seorang muslim adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Kata Rasulullah, "Kullu dhanbin 'atallahu an yaghfirah illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan." Seluruh dosa akan diampunkan oleh Allah kecuali orang yang mati dalam keadaan syirik atau seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Subhanallah. Walaupun mereka mengatasnamakan jihad, paham ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hukum membunuh seorang muslim. Kata Rasul, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Rawahu Bukhari dan Muslim. Membunuh seorang, menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, "Aqtulul mu'min a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya." Terbunuhnya seorang mukmin, dibunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya, hancurnya dunia. Mereka bukan satu mukmin tapi banyak Islam terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Rasulullah sallallahu di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang menghinakan Ka'bah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul ma atyaba wa atyaba riha ma a'zamak wa 'azama hurmatak walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allah hurmatan min malihi wa damihi wa anna dhun nabiyyi illa khaira." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata beliau tawaf di Ka'bah, alangkah indahnya, alangkah mulianya engkau. Alangkah bagusnya engkau ya Ka'bah. Dan alangkah wanginya engkau ya Ka'bah. Alangkah mulianya engkau ya Ka'bah. Dan alangkah mulianya kehormatan engkau ya Ka'bah. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh kehormatan seorang mukmin. Perhatikan, kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada penghormatan engkau, wahai Ka'bah. Pada hartanya, pada darahnya, dan kewajiban berbaik sangka kepadanya. Subhanallah, mereka begitu gampang mencuri darah orang mukmin. Dan banyak hadis-hadis yang lain menerangkan besarnya ancaman seseorang membunuh orang mukmin. Bahkan di antaranya juga yaitu seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lainnya, maka tidak diterima amal sunat dan amal wajibnya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan fastabaqa bi qatlihi lam yaqbal Allah minhu sarfan wala 'adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dan dia fastabaqa bi qatlihi, maknanya dan dia menyangka bahwasanya dia membunuh tersebut berada di atas petunjuk dan kebenaran. Wah, membunuh itu dibolehkan. Ada alasannya. Jadi dia membunuh dengan ada syubhat. Bukan mutlak haram susah dengan ada syubhatnya. Kalau sudah kafir bisa bunuh. Mungkin begitu. Padahal dia adalah orang mukmin. Orang siapa yang membunuh seorang mukmin dan dia menyangka bahwasanya dia membunuh tersebut dia berada di atas petunjuk. Padahal bukan. Apa kata Rasulullah? Lam yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adlan. Allah tidak menerima amal sunatnya dan amal wajibnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dan Imam Baihaqi,
Kata Rasulullah, "Man istata'a an la yahulanna bainahu wa bainal jannati mil'u kaffin min damin yuhriquhu, ka'annama yadhbahu dajajatan, kullama taqaddama bi babin min abwabil jannah hala bainahu wa bainaha. Man istata'a minkum an la yadkhula batnahu illa tayyiban, fa inna awwal ma yantinu min al-insani batnuhu." Kata Rasul sallallahu wasallam alaihi, barang siapa di antara kamu yang bisa tidak terhalangi untuk masuk surga disebabkan satu genggam darah yang dia tumpahkan, seperti dia menumpahkan darah seekor ayam. Dia cuma satu darah aja, satu genggam, tidak banyak. Kalau seandainya dia bisa masuk surga tanpa terhalangi oleh darah tersebut, maka masukkanlah. Karena orang yang menumpahkan satu genggam darah tersebut, tatkala dia hendak masuk ke pintu surga, maka dia dihalangi oleh darah tersebut. Dia dihalangi. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis tersebut, barang siapa di antara kalian yang bisa untuk tidak masuk dalam perutnya kecuali sesuatu yang baik, maka lakukanlah. Sungguhnya yang pertama kali membusuk daripada manusia adalah perutnya. Allah alam, saya belum buktikan Rasulullah yang benar. Yang pertama kali membusuk dari bangkai manusia adalah perutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti suatu saat kita bisa membuktikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ancaman bagi orang yang membunuh dengan membagi benda. Membunuh baik orang mukmin maupun orang kafir. Lalu bagaimana hukum melakukan bom bunuh diri, dan saya butuh untuk membahasnya. Melakukan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad. Pertama, saya kembali mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila engkau berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan kepada kalamullah. Kembalikan kepada Rasul setelah beliau wafat, dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahani diri yang pemahaman sahabat. Ibu bertanya, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk memerangi orang kafir dengan keyakinan sahabat yang diutus mesti mati, mesti tewas? Pernah? Jawabnya tidak. Rasulullah tidak pernah mengutus para sahabat untuk memerangi orang kafir, kecuali selalu ada harapan untuk hidup dan ada harapan untuk mati. Sementara bom bunuh diri bisa dikatakan tidak ada harapan hidup. Gimana mau hidup? Bom di badannya, meledakkan ini dan itu. Sementara Rasulullah mengutus para sahabat dalam suasana perang, mesti ada harapan hidup. Dan mana mungkin Rasulullah memerintahkan para sahabat dengan suatu perbuatan yang mesti mati, sementara Rasulullah tahu, dan Rasulullah telah bersabda bahwasanya terbunuhnya satu orang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia, daripada hancurnya dunia. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pertemuan yang ringkas ini kita butuh juga mengkaji bagaimana solusi daripada fitnah ini. Bagaimana kita tidak terjatuh ke dalam fitnah dan jatuh ke dalam syubhat mereka. Pertama, kita nasihatkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Apabila kita ketemu suatu ajaran, ketemu suatu pendapat, kembalikan dia kepada Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Pernah Rasulullah melakukan demikian? Bagaimana para sahabat memahami ayat ini? Jangan cuma mengambil pendapat dari orang kemudian tidak mengimbangnya dengan pendapat dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ini bahaya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, hati-hati dan waspada daripada dakwah-dakwah sir, dakwah-dakwah yang bersifat rahasia atau gerakan-gerakan bawah tanah. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, khalifah yang alim. Bahkan para ulama mengatakan dia mujaddid di dalam dua hal, di dalam permasalahan pemerintahan dan mujaddid dalam permasalahan ilmu agama. Dia memiliki dua, pemimpin dalam dunia dan pemimpin dalam agama. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, apabila engkau melihat satu kaum lagi melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amrin, dalam satu perbuatan, maka ketahuilah
fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalatihi. Maka ketahuilah bahwasanya dia lagi membangun fondasi kesesatannya. Dan cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah dengan cara terang-terangan dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Diberitakan dengan terang-terangan. Karena masa dakwah syariah sudah berlalu. Sampaikan dengan terang-terangan. Dan menyampaikan dengan dakwah dan terang-terangan tersebut dengan adab dan etika. Bukan malah melakukan gerakan di belakang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dengan sanad yang jayyid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, "U'budillah wa la tusyrik bi syai'a wa aqimis salata wa ati zakata wa sum Ramadan wa hajj al-bait wa'tamir wasma' wa ati' wa 'alayka bil 'alaniyah wa iyyaka was-sir." Ibadah kepada Allah jangan sekutukan dengan suatu apapun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah pada bulan Ramadan dan tunaikanlah haji dan umrah. Wasma' wa ati' dan dengar taat. Kepada siapa? Para pemimpin. Alaika bil 'alaniyah wa iyyaka was-sir. Hendaklah engkau dengan terang-terangan dan jangan dan hati-hati dari perbuatan yang tersembunyi dan tertutup. Makanya dakwah yang hak, ya ikhwan sekalian azakumullah, di antara ciri-cirinya dia menyampaikan apa adanya. Dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan adab dan dengan etika, dengan lemah lembut dan tidak tertutup. Karena Allah telah memerintahkan untuk terang-terangan. Masa dakwah syariah sudah berlalu. Dakwah yang hak, mereka menyampaikan kajian-kajian mereka untuk umum, bukan orang-orang tertentu saja. Untuk umum, dia bukan untuk umum. Dia mendirikan sekolah-sekolahan, dia sebarkan undangan kemana-mana untuk umum. Dia bukan untuk umum. Tidak ada rahasia-rahasia. Alhamdulillah kita juga buka semuanya untuk umum. Kajian kita untuk umum. Bahkan di jadwal kita bikin undangan bersifat umum buat seluruh kaum muslimin. Kita bolehkan merekam, alhamdulillah. Pendirikan pesantren kita undang, kita sebarkan undangan kemana-mana. Walaupun minat orang Jambi di sini masih sedikit. Tidak cukup dengan undangan, brosur, kita telepon. Sampai kemana? Kita ajak kaum muslimin keseluruhannya untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah untuk belajar. Alhamdulillah. Makanya ma'asyiral muslimin, ini yang kedua, hati-hati dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Karena Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar, fasda' bima tu'mar, wa'rid 'anil musyrikin." Yang ketiga, jauhilah tahajud. Tahajud itu beragama dengan cara berkelompok-kelompok, sekte-sekte. Karena ini tentunya lahir setelah mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat, dan setelah mereka mendirikan dakwah sembunyi-sembunyi. Persatuan mereka ini, tahajud mereka ini, kelompok-kelompok dan sekte-sekte mereka ini adalah persatuan kelompok yang sama-sama tidak tunduk dan taat kepada pemimpin. Mereka bentuk ada presidennya, ada wakilnya, ada menterinya, ada imam yang dia baiat kepadanya, mendirikan negara dalam suatu negara. Adapun para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak disatukan kecuali dengan satunya akidah, satunya pemahaman, satunya ilmu, dan mereka tidak melakukan baiat kecuali kepada pemerintah. Tidak ada dikenal zaman Rasulullah SAW, atau tidak ada dikenal yang dilakukan zaman para sahabat baiat kepada ketua aliran. Tapi baiat cuma ada kepada pemimpin, pemerintah. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ciri-ciri ahli sunnah, di antara ciri-ciri suatu yang hak, mereka tidak mendirikan, mereka tidak diikat oleh suatu persatuan, kecuali persatuan sama-sama suatu akidah, sama-sama suatu pemahaman. Tidak ada imam yang mereka baiat kecuali pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini suatu hal yang harus dan saya memandang perlu untuk menyampaikannya. Bagaimana perkataan seorang nabi yang soleh, katalah beliau mendakwah kaumnya, "Ma uridu illa al-islah
mastata'tu. Tidak ada yang saya inginkan kecuali hanya melakukan islah, perbaikan sebatas kemampuan, supaya kita bisa memandang dengan jernih, memandang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena apabila timbul suatu fitnah di suatu negeri, maka yang bisa memandangnya dengan benar adalah orang yang memandang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW, Sunnah yang sahih. Semangat saja tidak cukup, tapi harus semangat yang diiringi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mengedepankan akal saja tidak cukup. Perhatikan perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, "Ittahimur ra'i." Beliau, "Teduhlah akalmu." Maksudnya teduhlah akal bila dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian tersebut setelah Rasulullah dan para sahabat datang dari Madinah pakai baju ihram, pakai baju ini, bayanglah capeknya, jalan kaki, naik onta, pergi ke Mekah untuk umrah. Begitu sampai di Mekah nggak boleh masuk. Kemudian terjadi perjanjian. Dalam perjanjian tersebut orang musyrikin secara logika dimenangkan. Dimenangkan oleh Rasulullah. Para sahabat tentu ada sebagai manusia yang memiliki naluri manusiawi, tentu mereka merasa apa? Kenapa? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan ini adalah suatu hal yang menurut beliau merugikan kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu syariat yang kadang tidak bisa manusia hanya memandangnya dengan hatinya saja, karena bisa jadi hatinya kotor, bisa jadi pemikirannya singkat. Makanya kata Allah, apabila ada perintah maka ucapkanlah sami'na wa ata'na. Bukan dikatakan kenapa dulu, bagaimana dulu, ini sesuai atau tidak, tapi sami'na wa ata'na terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah lebih tahu maslahat apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Allahu bidzallam, dan Allah bidzallam lil 'abid, dan Allah tidak melakukan kezaliman bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta bimbingan, minta taufik, minta ditunjukkan pada jalan yang benar dari apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.